Kisah diawali dengan berlarinya gadis yang terikat dan mulut yang dilakban berusaha berlari dari kejaran dua psikopat kembar yang bersenjatakan panah yang ingin memuaskan nafsu membunuhnya dengan mengincar gadis itu. Sementara itu rekannya pelaku lain menyaksikan adegan kejar-kejaran itu dari kamera yang terhubung dengan kedua maniak temannya, dan ia juga kegirangan dan menikmati saat-saat korban yang merasakan takut dan tak berdaya. Di sisi lain tampak pria berambut merah yang mengetahui aksi mereka. Hingga si korban sudah tak bisa kabur, mereka lekas mengakhiri acara dengan sebuah gunting untuk menikamnya. Dan ini dia Be The Beginning. Scene beralih sehari setelah kejadian, berlatar di sebuah negeri yang diperintah kerajaan bernama Cremona. Tampak seorang pria berjalan di atas atap dan terjun seenak jidatnya. Perkenalkan, pria itu bernama Koku, pria pendiam yang ia bekerja di sebuah tempat pengrajin alat musik biola. Sementara itu gadis yang terburu-buru ini dia bernama Lily, anak dari pemilik tempat Koku bekerja. Dan diketahui Lily adalah bagian anggota RIS atau semacam unit layanan investigasi kerajaan. Dan sekarang ia sedang mendatangi TKP di mana tempat pembunuhan malam itu terjadi. Dan patua ini adalah rekannya, ia bernama Boris yang juga ikut meneliti tempat kejadian. Dan Lily menemukan sebuah tanda di pohon yang bertuliskan B dan garis 4 sejajar di dekatnya yang menyiratkan identitas si pelaku yang misterius. Hingga ia teralihkan dengan seorang pria yang masuk begitu saja ke dalam tempat penyelidikan yang sekarang sedang memandang-mandangi sebuah bulu yang menjadi barang bukti. Sempat ditegur, tapi faktanya Boris yang lebih senior mengenal pria itu, bahwa dia bernama Kit Kazamavlik, namun ia biasa dipanggil dengan Jenny. Berpindah di kantor investigasi di mana beberapa anggota RIS orang-orang dibuat kaget dengan kembalinya senior mereka yang 10 tahun lalu yang sudah tak aktif yang sekarang kembali bergabung untuk ikut dalam memecahkan misi ini. Dia adalah pria tadi, si Jenny. Dan berlanjut menganalisa kasus ini di mana ditemukan terbunuhnya dua psikopat buron yang sudah lama mereka cari. Dan beruntung gadis yang bersamanya hanya tak sadarkan diri dan sekarang berada di rumah sakit. Sementara itu seorang yang sering dengan si kembar berhasil kabur dan bertanya-tanya siapa di balik nama Killer B yang membunuh para penjahat buron. Pasalnya 15 kasus pembunuhan sebelumnya meninggalkan simbol yang sama. Berpindah pada sebuah rumah di mana satu penjahat yang berhasil lolos, sebut saja si Mas Junet, yang marah karena teman-temannya sudah terbunuh oleh sosok Killer B. Hingga tiba-tiba iya, dia bernama Queen, pria rambut merah sebelumnya. Mengetahui si Junet ingin balas dendam terhadap sosok yang membunuh temannya, Queen bersedia membantunya. Namun sebelum itu mereka harus mencuri sebuah infanteri tank canggih yang masih dalam pengembangan untuk membuat onar dan memancing sosok Killer B muncul. Scene berpindah pada case yang menemui teman lamanya yang bernama Gilbert, seorang dokter yang bekerja di sebuah rumah sakit kemiliteran. Dan Gilbert menyinggol kasus pembunuhan 7 tahun yang lalu. Apakah Kate sudah tahu siapa pelakunya? Namun Case mengungkapkan bahwa dia sudah mempunyai tersangka, namun dirinya membutuhkan waktu yang tepat untuk menangkapnya. Kasus apakah itu? Nanti tahu sendiri. Dan setelah rampung, Case memberikan sebungkus rokok yang masih tahu bahwa Gilbert masihlah merokok. Dan dirasa sudah cukup, lekas Queen mengaktifkan menu asap kabut untuk melarikan diri. Ditambah tank itu adalah tank siluman yang bisa menghilang dari radar secara tiba-tiba dan membuat kesulitan Kayla, gadis hacker anggota investigasi, untuk melacaknya. Sementara itu pihak kepolisian yang kehilangan jejak masih menunggu instruksi untuk rencana selanjutnya. Dan ternyata Queen dan Junet sudah berhasil lolos dari kejaran polisi dan masuk ke dalam sebuah ruangan dibantu dengan teman-temannya.
Sementara itu di kantor RIS sendiri, Jenny mengungkapkan pada pemimpin RIS yang bernama Pak Erik ini, pemimpin anggota RIS, percuma untuk melacak mereka karena tak mungkin untuk menemukannya. Dan mengetahui yang dicuri ternyata sebuah tank canggih yang masih tahap pengembangan, Jenny mengambil sebuah papan bor dan menulis dan menghitung jarak serta memperkirakan jalan yang diambil dan mencari besarnya peluang mereka untuk bisa kabur. Sempat membuat rekan lainnya bingung, tapi berbeda dengan Jen ini yang sudah mengenal case dari dulu dan yakin dia bisa menemukannya. Dan terbesit pada Jenny mencuri tank canggih bukanlah tujuan mereka, pasti ada sebuah pengalihan hingga bisa dipastikan mereka berada di tempat pabrik industri, lebih tepatnya jalur kereta bawah tanah yang ada di bawahnya, dan meminta Lily lekas menuju ke sana. Dan benar saja sosok Killer Bee telah muncul tepat di atas kereta, dan Junet yang sudah di atas kereta lekas ingin membalaskan dendamnya. Namun sayang, Queen lebih dulu membunuh Junet, dirasa ini adalah pertarungannya, dan mengabari pemimpinnya bahwa Killer Bee sudah muncul. Sementara itu benar saja, selain untuk memancing Koku keluar, keonaran itu juga dibuat untuk pengalihan untuk mencuri pesawat canggih yang bernama Moby Dick. Pemimpin ini ia bernama Minatsuki, sekaligus pemimpin organisasi yang bernama Market Maker yang beranggotakan manusia super dari hasil genetik yang masih belum diceritakan tujuannya, tapi yang jelas mereka berambisi untuk menangkap Koku. Dan gadis ini dia bernama Yuna, gadis yang dicari oleh Koku. Dan sementara Queen masih bertarung dengan Killer Bee, mereka menggunakan waktu itu untuk pergi sebelum terendus kepolisian. Sementara itu mereka masih bertarung. Killer Bee mengeluarkan pedang dari tangannya yang terbuat dari baja biru yang disebut dengan Long Herin, yang menyiratkan pada Queen bahwa Killer Bee adalah sosok mitos kepercayaan bangsanya yang dianggap sebagai raja sayap hitam dan sekaligus sosok yang mereka cari selama ini. Di sisi lain, Lily yang sudah mendapatkan lokasi dari tank tak menemukan siapa-siapa di dalamnya dan menyiratkan bahwa ini adalah benar-benar pengalihan. Faktanya Killer Bee tak bisa diremehkan yang membuat Queen harus terbunuh. Beberapa hari kemudian di sebuah ruangan, seorang pria diikat dan disemprotkan gas beracun ke tubuhnya hingga membuat ia meninggal oleh dua orang pria ilmuwan psikopat ini, serta disaksikan anggota Matter Maker dari sisi kegelapan. Dia bernama Izanami, berpindah pada Koku atau sosok Killer Bee selama ini, dan dia terlihat bekerja di sebuah toko biola milik ayah Lily dan bersama kakaknya. Kedua pria itu kagum dengan keahliannya Koku, dan Koku mengungkapkan kepada mereka bahwa dia menikmati menjadi pengrajin biola karena menurutnya bahkan jika dia mati, sebagian dirinya akan tetap hidup dalam biola yang dia perbaiki. Scene berpindah pada sebuah kasus pembunuhan lagi. Kali ini adalah seorang pejabat anggota majelis yang dibunuh, dan menurut jejak rekamnya bahwa korban sendiri sempat tersandung kasus suap dari beberapa perusahaan. Namun case yang memperhatikan guratan-guratan dari simbol B, menurutnya itu adalah tanda yang dibuat-buat, merasa yakin ini bukanlah ulah dari Killer Bee dan pasti ada penjahat lain yang ingin menggunakan inisialnya. Dan hingga mereka menemukan seorang pria jaket kuning yang sebelumnya yang sudah meninggal dengan kulit yang hancur dan melepuh sembari memegang sebuah kotak di tangannya. Dan Case merasa yakin bahwa pelakunya ada hubungannya dengan anggota yang sama yang mencuri tank militer sebelumnya. Dan setelah dilakukan otopsi, Dr. Gilbert serta teman lamanya Case berasumsi bahwa korban dibunuh dengan gas beracun yang merusak jaringan tubuhnya dan membuat korban mati secara perlahan. Berpindah di kantor investigasi, diketahui kotak dari korban sebelumnya adalah sebuah surat undangan pesta duka cita almarhum anggota majelis.
Entah siapa yang mengundang, tapi menyiratkan akan terjadi pembunuhan massal menggunakan gas yang sama yang membunuh si korban si jaket kuning yang akan dilakukan di dalam pesta. Dan mengetahui hal itu, Eric mengirim beberapa anggotanya untuk ikut dalam pesta amal tersebut untuk menghentikan rencana tersebut. Dan agar pengunjung tidak panik, meminta mereka untuk merahasiakan hal itu dari pengunjung dan bertindak secara diam-diam. Sementara itu di gedung itu sendiri sudah diletakkan beberapa mesin penyebar gas oleh si pelaku. Di sisi lain di tempat kerja, Koku yang mendengar dari siaran radio bahwa terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Killer Bee, Koku kaget padahal dia tak menyerang siapa-siapa kemarin dan melukai tangannya sendiri agar dia bisa izin untuk pulang sementara. Dan tampak semua pengunjung sudah memasuki gedung pesta dan tampak Lily, Brian dan ini rekannya bernama Mario ikut dalam acara tersebut. Dan di sisi lain Kayla juga mengawasi mereka dari markas dan membuat sistem kurva di mana hal itu bisa mengamati gerak-gerik seseorang yang mencurigakan. Hingga terlihat satu pengunjung yang berjalan yang mencurigakan dengan jalan yang lurus meminta Lily untuk mengintainya. Dan sementara itu Kate dan Boris menunggu di luar. Dan anggota lainnya mencari saluran gas beracun yang menjadi ancaman para pengunjung. Sementara itu ini salah satu pelaku sebelumnya, si Pirang yang sekarang menyamar sebagai pelayan mulai masuk ke dalam pesta. Dan tampak Koku juga yang menyamar dan ikut mencari para pelaku. Dan hingga ia bertemu dengan salah satu anggota Metermaker, Izanami, yang menyamar dengan pakaian oiran atau busana tradisional Jepang, yang seakan memberikan isyarat pada Koku. Dan Kayla juga yang mendapat deteksi gerakan yang mencurigakan dari seorang pelayan tadi yang menuju wali kota, dan Kayla meminta yang lainnya untuk bergegas bertindak. Dan iya, dengan sigap berhasil dilumpuhkan oleh Mario. Namun hal itu malah membuat tersangka si Pirang tertawa karena sudah bisa menebak hal ini pasti akan terjadi dan meminta salah satu temannya untuk memulai rencananya. Hingga mematikan lampunya dan menutup semua lorong dan semua pintu dan bahkan pintu utama. Ya, faktanya mereka sudah mengambil alih sistem keamanan gedung yang membuat Kayla harus berusaha keras dan merebut kembali kendali dari salah satu pelaku yang juga ahli dalam komputer. Dan si Pirang meminta yang lainnya bersiap-siap jika sudah tepat tengah malam karena racun yang ia siapkan akan otomatis keluar dan membunuh semuanya perlahan, serta menampilkan rekaman penyiksaan sebelumnya agar mereka tahu bagaimana gas beracun bekerja. Dan Mario yang mulai kesal mengancam si Pirang untuk mengatakan di mana racunnya, tapi si Pirang meminta Mario untuk membunuh si wali kota dulu agar semua orang bisa selamat. Di atas gedung, Koku dan Izanami sudah saling berhadapan dan akan membalas kematian Queen dan akan memastikan membunuh Koku. Dan saat Koku dan Izuma masih bertarung, tampak Case yang melihat hal itu, dan sementara itu pertarungan mereka berlanjut menjauhi gedung dengan Koku yang mengejar Izuma dengan terbang menggunakan sayapnya. Dan lekas Case yang ikut menyusul. Jauh di sisi lain, Kayla masih mencoba merebut kendali sistem dari penjahat yang tadi, dan Koku yang masih saja mengikuti Izanami dan harus berusaha menghindari dari tembakannya. Dan di sisi lain, pria yang mensabotase sistem gedung ternyata juga kewalahan dengan serangan dari Kayla yang berhasil memblokir beberapa jaringan yang membuat ia semakin panik. Tapi salah satu anggota market maker ini mengetahui bahwa target sudah dipancing keluar atau Killer Bee maksudnya. Lekas ia membunuh penjahat ini karena dianggap sudah tak dibutuhkan lagi. Dan jelas membuat Kayla bingung yang serangannya tiba-tiba berhenti mendadak dan membuat semua sistem kembali pulih dan semua pintu kembali terbuka. Dan tampak dari sisi gedung yang lain, Minasuki sudah memulai menyalakan tombol aktif gasnya.
Dan benar saja spontan para pengunjung yang belum sempat keluar mendadak mereka pingsan. Dan mengetahui gasnya sudah diaktifkan, Eric meminta Kayla mencoba mengendalikan sistem saluran angin untuk menyedot kembali gas beracun tersebut. Dan tampak Lily juga yang mulai tak sadarkan diri. Sementara itu, Cass masih mencoba menerobos hutan untuk lebih cepat membuntuti mereka dan mendapat kabar dari Eric untuk kembali karena semua orang keracunan. Namun Cass yang mengetahui gasnya sudah diaktifkan menyadari bahwa itu bukanlah gas beracun yang sesungguhnya, karena Cass sendiri aslinya sudah lama mengawasi organisasi Maker ini, di mana mereka sering menggunakan kelompok kejahatan orang lain dan menggunakan peluang itu untuk menjalankan rencana mereka untuk menangkap si Killer Bee. Seperti menggunakan si Junet sebagai memancing Killer Bee, dan kali ini menggunakan keonaran dua orang ilmuwan penjahat gas beracun untuk memancing Killer Bee muncul. Sementara itu, Koku dan Izanami sudah berhadapan di sebuah danau bernama Lenan dekat kerajaan, dan Koku meminta memberitahukan keberadaan Yuna pada Izanami, namun ia enggan menjawab dan lekas bertarung. Iya, sekali serangan ternyata pedang Izanami harus patah saat bertemu dengan long hairy-nya Koku. Namun Izanami juga yang salah satu manusia super genetik juga mempunyai long hairy tepat di salah satu kakinya. Ya, namun pada akhirnya Koku si raja bersayap hitamlah yang menang dengan berhasil menusuk dada Izanami. Namun hasilnya Izanami masih berpihak pada Koku daripada Minatsuki dan meminta Koku untuk menebas long hairy di kakinya yang mungkin bisa berguna suatu saat nanti untuk Koku. Dan Izanami berpesan pada Koku untuk menyentuh Konopus. Apa itu Konopus? Masih tanda tanya. Berpindah di gedung, benar saja para pengunjung tak ada yang mengalami sakit yang serius dan hanya mengalami pingsan saja. Begitu juga dengan Lily, yang faktanya menurut Mario bahwa barusan tadi hanyalah gas tidur. Dan di sisi lain, gas beracun yang mematikan yang sesungguhnya sudah ditemukan, dan tampak dua penjahat gas sebelumnya telah dikuliti dan kulitnya ditempel di dinding tepat di atas kotak gas beracun. Iya, namun sayang setelah sampainya Cass di sana mereka telah menghilang dan Cass menemukan serbuk gorisan baja biru long hairy dari senjatanya Koku. Scene selanjutnya berpindah di masa lalu, di mana saat itu adik dari Cass dibunuh oleh orang misterius entah siapa, namun yang membuat Cass tak percaya kematian adiknya dengan tubuh yang sudah dimutilasi dan mengenaskan. Dan ternyata itu adalah mimpinya Cass tentang masa lalunya, dan scene berpindah di mana Cass mengantri hendak meminjam beberapa buku di perpustakaan kerajaan. Dan setelah rampung, Cass berpapasan dengan Koku yang juga ingin ke perpustakaan. Dan tiba-tiba Koku mendapat gambaran Konopus saat berpapasan dengan Cass. Apa itu Konopus? Nanti pasti Anda akan tahu. Hingga sesampainya di apartemen ternyata sudah ada Lily yang menunggu. Sempat diusir tapi Lily memaksa untuk bertamu. Dan sembari Cass memasak dan Lily yang terus berorasi tentang kasus sosok Killer Bee, bagaimana dia sangat penasaran dengan sosok di balik nama itu, yang bagaimana korbannya adalah rata-rata para penjahat buron, dan yakin pasti ada konspirasi di balik ini semua. Ya, Cass ketika emosi karena merasa bahwa Lily terlalu ikut campur dengan masalah ini dan memintanya untuk tidak terlibat demi kebaikannya. Namun Lily yang mengeyel membuat Cass berbalik dan terpeleset dan menabrak Lily. Dan tampak Pak Boris yang ternyata menguping sedari tadi dan panik seketika terdengar desahan dari Lily. Dan
Singkat cerita, Lily menjelaskan bahwa itu hanya salah paham saja dan hanya terpleset. Dan hingga Kayla yang sudah tiba di sana karena mendapat pesan dari Pak Boris untuk segera datang kemari dan lainnya akan segera datang menyusul untuk berpesta. Setelah berkumpul Cass yang berada di luar, Boris menyinggung Cass tentang Lily yang wajahnya sangat mirip mengingatkannya pada adiknya. Namun menurut Cass, Lily sama sekali tak mirip dengan adiknya. Beberapa saat kemudian Boris lupa jika salah satu rekannya yang bernama Brian lupa dia undang dan meminta ia untuk lekas menyusul. Sementara itu Brian sendiri di sana sedang merasa khawatir dengan salah satu karyawan yang tiba-tiba bersikap dingin padanya dan sempat ragu untuk masuk ke dalam lift yang dipenuhi dengan orang-orang yang mencurigakan. Keesokan harinya, benar saja kantor investigasi sudah digegerkan dengan insiden rekan mereka Brian yang mengenaskan di dalam lift dengan meninggalkan simbol B di dalamnya. Ditambah file CCTV sudah dihapus, jelas semua ini telah direncanakan. Namun setelah dalam perawatan, beruntung Brian masih hidup dan masih dalam keadaan kritis, dan menurut dugaan dokter bahwa dia diserang dari arah samping. Namun saat Cass hendak pergi, dokter memberikan pesan dari Brian sebelum dia benar-benar hilang kesadaran bahwa dia suruh memberikan sebuah jam tangan kepada pria bernama Cage. Singkat cerita, di saat Koku yang sedang berada di dalam toko biola, dia melihat Cass yang sedang melintas yang dia anggap adalah Konopus dan terus membututinya. Di sisi lain, anggota market maker bernama Kamui ini yang sedang sakau atau kecanduan dengan ampul emas seperti narkoba mereka lah. Dan saat hendak meminumnya, tiba-tiba dia dihadang oleh sekelompok berandalan yang menjatuhkannya dan meminta Kamui untuk menyerahkan uangnya. Namun Kamui yang sudah tak terkendali membunuhnya dengan brutal. Dan ya, beruntung ada temannya bernama Laika ini yang segera menyuntikkan cairan ampul emas ke tubuhnya Kamui. Dan saat polisi datang, Laika dengan menggunakan kemampuan telapak tangannya yang bersimbolkan tengkorak yang bisa menghipnotis mereka. Singkat cerita, malam pun tiba, berpindah pada sebuah rumah sakit. Seorang pria yang berjaket memasuki kamar Brian dan hendak menghunuskan pedang ke Brian yang sedang sekarat. Tapi beruntung Cass yang sudah tiba di sana menghentikannya. Faktanya Cass bisa berada di rumah sakit karena mendapatkan kode dari sebuah jam tangan yang dititipkan Brian kepadanya. Dan diketahui jam tangan itu menunjukkan ke arah pukul 10:08 dan jika lingkaran detik itu dikonversikan ke alfabet maka menunjukkan inisial JHR atau Jean Henry Richard yang menunjukkan namanya. Dan sedangkan Brian menyadari bahwa ada serangan selanjutnya ke dirinya, dia menggunakan kode jam untuk mengisyaratkan pada Cage untuk menjaganya selama ia koma. Kode sederhana baginya untuk peka dengan kode ini. Dan benar saja di saat terpojok itu adalah sosok Jane, salah satu anggota RIS. Nama lengkapnya adalah Jane Henry Richard atau JHR. Dan merasa sudah terbongkar, Jane mengaku bahwa dia jugalah pembunuh adiknya Cage, Erika. Namun Cass tak mudah langsung percaya. Dan hingga pada akhirnya Jane melakukan bunuh diri, berharap Cass akan menjadi tersangka pelaku pembunuhan dirinya. Namun tiba-tiba beberapa lama kemudian, Lily yang hendak menjenguk kaget dengan terbunuhnya penjaga dan Jane yang sudah tergeletak di kamar Brian. Di sisi lain, Cass yang baru bangun sudah berhadapan dengan Koku dan langsung menanyakan apakah dirimu Konopus pada Cage. Ya, sempat kaget, faktanya Cass sudah menanti bertemu dengan sosok Killer B. Dan Koku menemuinya karena mendapat bayangan untuk menemui Konopus. Dan Konopus itu sendiri adalah sebutan orang tua pencipta mereka yang menunjukkan jalan bagi kaum seperti Koku atau manusia genetik. Tapi dalam konteks ini Cass bukanlah pencipta Koku ya. Dan faktanya Cass sudah tahu banyak tentang Koku dan juga sudah tahu bahwa dia adalah sosok Killer B selama ini. Dimana simbol B yang ditinggalkan oleh Koku sehabis membunuh bukanlah huruf B, namun adalah angka 14 dari angka Arab. Dan sedangkan
bilangan Romawi 4 yang mengarah pukul 4 menunjukkan inisial lain, yaitu adalah Yunah yang menjadi bagian anggota market maker sekarang. Dan sedangkan bilangan Arab 14 adalah Koku sendiri. Dalam kata lain, simbol ini bukanlah simbol biasa, tapi ada tujuannya, yaitu sebuah kode yang hanya bisa dikenali oleh Koku dan Yunah. Dan sebab itulah Koku meninggalkan jejak setiap membunuh agar Yunah bisa mengetahui bahwa dirinya masih hidup. Dan sekarang Koku meminta Cash untuk menunjukkan di mana Yunah, namun Cash memintanya untuk menemuinya di kuil esok pagi karena ada sesuatu yang ingin dia perlihatkan. Sementara itu, kasus terbunuhnya Jane di rumah sakit, dugaan terkuat pelakunya menuju pada si Cage, yang membuat Cash sekarang menjadi tersangka dan buronan polisi. Sementara itu, Boris menemui Cash yang Boris masih berpihak pada Cash yang tak percaya jika Cash yang membunuh si Jane, dan serta membawakan barang Cash yang dia minta. Sementara itu dia si Yunah yang faktanya anggota market maker yang sekarang bersiap giliran dia hendak menyerang Koku dan berjanji pada Minatsuki untuk melumpuhkannya. Singkat cerita, jam pukul 10 malam Cash sudah menunggu Koku di kuil. Di sana Cash menceritakan semuanya kisah di masa lalu, bagaimana asal-usul dirinya dan market maker ini terbentuk. Hal itu diawali pada abad ke-16 di sebuah reruntuhan, tepatnya di puncak gunung ditemukan 13 fosil kerangka yang bersayap, dan para ilmuwan berasumsi bahwa itu adalah dewa leluhur manusia pendiri Pulau Cremona. Dan pada saat itu proyek pemulihan gen para dewa pun dimulai, dan dari pihak kerajaan menggunakan kesempatan itu meminta sumbangan para warga dengan dalih pembangkitan para dewa ini, dan membuat laboratorium kerajaan yang bernama Jaula Blanca. Dan dengan mengundang ilmuwan-ilmuwan pintar di abad itu untuk ikut mensukseskan melahirkan manusia dengan gen dewa yang baru. Namun sayang, laut lambat laun korupsi karena dana yang begitu besar menjadikan proyek ini mangkrak dan banyak terjadi malpraktek dan bahkan percobaan perkawinan sedarah dengan manusia yang sudah mereka ubah DNA-nya, dan malah melahirkan generasi overpower brutal atau disebut dengan manusia buangan. Namun ada salah satu ilmuwan yang mengambil alih penelitian dan menjadikan manusia-manusia genetik ini dikirim ke kerajaan untuk menjadi intelijen khusus pemerintahan yang menciptakan keonaran dan ketertiban dan bahkan menjadi senjata penghancur kerajaan, dan mereka beraktivitas tak terlihat di tengah masyarakat, dan mereka disebut dengan organisasi market maker. Dan karena itulah mereka masih bertahan sebagai pengembang senjata pembantai untuk pemerintah. Dan perkembangnya ilmu teknologi dan penelitian genetika yang semakin maju, ilmuwan dapat memecahkan arti dari prasasti yang mereka temukan di dekat fosil dewa. Dan prasasti itu berisi catatan kemampuan dan gen bentuk asli tulang para dewa. Dan para ilmuwan dari Jepang itulah yang menyebabkan kelahiran Koku dan teman-temannya. Dan faktanya salah satu dari ilmuwan tersebut adalah ayah Kate sendiri yang bernama Dr. Kazama, atau lengkapnya Dr. H. Kazama Flake, yang spontan Koku teringat betul dengan sosok pria itu. Namun tiba-tiba di tengah perbincangan mereka muncul sosok bertopeng tanpa aba-aba menyerang mereka. Namun di tempat lain tampak Minatsuki yang mengawasi mereka dari kejauhan, menandakan bahwa sosok bertopeng itu adalah Yunah. Hingga kuil itu akhirnya roboh bersama dengan Yunah yang berhempas oleh serangan Koku. Dan ketika Koku hendak mengakhiri pertempuran, Koku terkejut bahwa yang menyerangnya adalah Yunah yang sedari kecil mereka berteman dan sosok wanita yang selama ini dia cari. Namun Koku yang terpaku diam tak bisa berbuat apa-apa saat Yunah terus menyerangnya. Namun tampak pada wajah Yunah menggambarkan kebencian pada Koku karena menganggap bahwa Koku yang telah membunuh semua teman-temannya saat di Jaula Blanca atau pusat pengembangan dewa. Hingga Moby Dick atau markas kapal mereka menyorot mereka bersama dengan Koku yang walaupun ditusuk berulang kali tak bisa membuat Koku harus melawan balik Yunah. Dengan mengingat kejadian masa kecil mereka yang selalu bersama, dan Yunah juga tiba-tiba dia seakan mempunyai rindu yang sama, yang spontan ia memeluk Koku seakan terlepas dari sebuah kendali yang mengikatnya. Dan
Yah, Club mengetahui Yuna mulai tersadar, Minatsuki tak segan-segan menusuknya. Iya, spontan Koku mengamuk dan Minatsuki lekas menutup matanya, menunda energi emosi dari Koku dan mengambil Yuna yang tak sadarkan diri. Dan sekarang tugas si kembar mengeksekusi Koku. Ditambah kamu yang lekas menusuk Koku hingga menancap, dan dirasa sudah saatnya Minatsuki menjatuhkan ribuan tombak dari atas kapal menghujani mereka. Dan tampak kami juga yang terkena tombak itu, dan lekas Minatsuki dan lainnya menghampiri Koku yang tak berdaya dan meminta mengangkat semua tombak kembali ke kapal. Namun di saat itu juga Case muncul dan menembakkan senjata ke langit seakan mengancam Minatsuki. Namun Minatsuki yang berdiri seakan menantang. Iya, entah senjata apa yang digunakan Case, namun tanpa sadar senjata Case bisa melukai Minatsuki, dan mau tak mau Case harus mundur kembali ke kapal dan pergi sembari mengucap konupus seakan Minatsuki mengenal Cage. Dan scene berpindah di masa lalu di sebuah asrama pengembangan anak-anak yang mempunyai kekuatan genetik dari gen dewa, atau asrama itu disebut dengan Jaula Blanka. Dan ini dia bernama Dr. Kazama, ayah Case sendiri yang sekaligus menjadi ayah dari mereka. Sementara itu tampak Yuna kecil sering diganggu dengan anak-anak lainnya, namun beruntung hanya Koku yang mau membelanya. Dan singkat cerita, Yuna berterima kasih atas pertolongannya Koku dan bertanya mengapa Koku terus-terusan menolongnya. Namun Koku menjawab entah bagaimana ketika Yuna merasa bersedih, hal serupa juga terjadi padanya hingga timbul rasa terus ingin melindunginya. Mengetahui hal itu, Yuna berjanji juga untuk terus menolong Koku saat Koku merasa kesulitan. Hingga akhirnya Koku mempunyai ide dengan menulis angka Romawi 4 yang mempunyai arti Yuna, dan sedangkan dirinya akan menggunakan angka 13 untuk menggambarkan dirinya sendiri. Dan tanda itu sebagai sinyal jika Yuna atau Koku merasa dalam bahaya, mereka akan datang membantu. Dan mereka mengaitkan kelingking untuk saling berjanji. Singkat cerita, terjadi ledakan besar di ruangan kelas, namun Dr. Kazama yakin ini adalah sebuah bahaya besar dan mengutus Kirisame ini untuk membawa Koku ke ruangan rahasia. Namun Koku sendiri yang khawatir tak menemukan Yuna di kamarnya. Di sisi lain, gedung sudah didatangi oleh sekelompok misterius dan tampak Yuna yang ternyata berada di kelas dengan sudah menulis simbol bahaya yang mereka sepakati. Sembari berharap Koku datang menjemputnya. Namun tiba-tiba muncul pria kecil ini mengaku kakaknya Koku. Dia Minatsuki kecil mengajak Yuna untuk bergegas pergi dan mengatakan bahwa Koku telah menunggunya. Di sisi lain tampak Izanami kecil juga yang sudah menjadi tangan kanannya Minatsuki. Sementara itu Koku gelisah dengan Yuna, namun Kirisame meminta Koku untuk lekas bergegas ke ruangan rahasia. Kembali pada Minatsuki dan Izanami yang bertemu dengan Dr. Kazama yang meminta mereka untuk lekas bersembunyi, hingga Dr. Kazama dikelilingi oleh pasukan dengan bersenjatakan lengkap, dan faktanya mereka adalah pasukan market maker yang berencana ingin membawa manusia yang mempunyai gen asli dewa yang bersayap hitam untuk ikut menjadi senjata penghancur mereka. Dan tiba-tiba Minatsuki menusuk Dr. Kazama dan berpaling berpihak dengan market maker karena dirinya tak mau menjadi bahan eksperimen untuk mengembangkan keturunan dewa terakhir atau Koku itu sendiri, karena faktanya Minatsuki menyimpan salah satu mata Koku yang terpasang di sebelah kanan matanya dan lekas membunuh Konupus atau ayah pencipta mereka. Di sisi lain mereka sudah tiba di pohon rahasia, namun tentara market maker sudah menyusul, dan sementara itu Kirisame menghalau mereka. Kirisame meminta Koku untuk lekas masuk ke dalam. Dan faktanya Kirisame dan lainnya juga diciptakan untuk melindungi gen terakhir dewa, yaitu Koku, dan terpaksa Kirisame harus memaksa Koku masuk ke dalam ruangan dan mereka yang akan bertarung. Singkat cerita, setelah semuanya pergi, tampak semua teman-temannya telah mati dan dia juga kehilangan Yuna, dan Koku merasa telah mengingkari janjinya dan merasa bersalah di depan simbol tulisan Yuna yang meminta tolong.
Hingga Koku melihat Dr. Kazama yang masih hidup ternyata, dan jelas Dr. Kazama melihat Koku yang selamat cukup senang dan mengatakan bahwa Koku haruslah masih hidup dan memberikan catatan asal-usul Koku dan meminta Koku untuk menjemput Yuna dari mereka market maker. Dan Koku dengan penuh kesedihan mengumpulkan semua teman-temannya yang sudah terbunuh dan terpaksa memotong long hairin mereka agar tidak disalahgunakan yang menemukannya. Singkat cerita, scene berpindah dengan Koku yang sudah mulai tersadar akibat insiden sebelumnya. Dan sekarang ia dirawat oleh Cage dan Koku meminta Cage memeriksa catatan yang ada di celananya. Sebuah catatan ayah Cage yang meminta menunjukkan jalan untuk Koku. Di sisi lain, Minatsuki mulai berani masuk ke kantor investigasi dengan kemampuan pengendalian pikiran manusianya, dan Minatsuki datang untuk mencari tahu keberadaan Cage. Di sisi lain, anggota RIS memeriksa apartemennya Cage berharap bisa mendapatkan petunjuk dan barang bukti atas pembunuhannya Jane. Dan tampak Lily yang termenung di ruangan yang penuh coretan diagramnya Cage dan masih bisa belum menerima jika Cage pelaku pembunuhan tersebut. Sementara itu, Cage dan Koku bersembunyi di daerah lain, tepatnya di Pulau Mortah. Dan setelah makan malam, Cage menyodorkan sebuah foto tersangka pembunuh adiknya yang bernama Dead Kale. Dan dulu saat dirinya akan disidang atas kasus pembunuhan adiknya, Kale berhasil kabur dan kembali membunuh lagi. Namun tiba-tiba ia dikabarkan terbunuh oleh sosok misterius. Namun Cage yakin pembunuh adiknya bukanlah Kale karena cara membunuh Kale berbeda dengan seperti yang biasa dia lakukan, dan yakin bahwa Kale berusaha melindungi pelaku aslinya. Dan jelas Koku mengenal pria itu bahwa Kale dia adalah seorang Reji buangan, yaitu Reji adalah sebuah ras kuno setengah manusia yang diciptakan hanya untuk bertarung. Dan Kale juga terlibat dalam pembantaian teman-temannya di Jaula Blanka waktu itu, dan faktanya juga kematian misterius Kale adalah ulahnya Koku. Dan Cage dapat menyimpulkan bahwa Killer Bee membunuh para penjahat didasari dengan balas dendam atas kejadian malam itu. Dan ia juga berjanji akan membasmi mereka dan membawa kembali pulang Yuna apapun yang terjadi. Berpindah pada pemimpin RIS ini, Pak Eric mendapatkan panggilan dari Cage dan Eric mengungkapkan bahwa dia percaya bahwa bukanlah Cage pelaku pembunuhan Jane dengan telah menganalisa kode jam yang berinisial Jane yang menjadi barang bukti. Dan maksud Cage menelpon hanya menyampaikan pesan bahwa pembunuhan adiknya bukanlah Kale, dan sesuai dugaannya bahwa Kale juga bukanlah seorang manusia biasa. Dan Eric meminta Cage untuk kembali ke markas untuk menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Namun Cage tahu bahwa market maker sudah memulai pergerakan di kantor RIS untuk mencari dirinya. Dan antisipasi dilacak, Cage membuang ponselnya ke laut dan akan membongkar pelaku pembunuhan adiknya sendirian tanpa dibantu oleh RIS. Di sisi lain, Lily hingga pagi masih mengkode ulang dengan rumus matematika tulisan Cage yang berwarna merah muda, dan setelah berulang kali mencobanya, hasil tetap sama, yaitu sebuah lukisan rumus yang membentuk wajah wanita dan mempertanyakan siapa sosok wanita itu pada Boris, dan apakah ini alasan Cage menjauhi dirinya. Dan faktanya bahwa sosok itu adalah adiknya Cage yang bernama Erika, yang 8 tahun yang lalu dia dibunuh dengan keji dan tubuhnya dipotong-potong dan dibuang di pegunungan. Dan karena kemiripan Erika dengan Lily, Cage memilih menjauh. Dan di sisi lain, Cage masih berpindah-pindah tempat menjauh menghindari dari lacakan RIS dan market maker. Dan Koku berlanjut bercerita tentang Reji bahwa setiap Reji membutuhkan cairan emas atau ampul emas untuk mengendalikan tubuhnya. Karena ketika para Reji sudah berumur 20 tahun ke atas, mereka akan dibuang di tengah masyarakat dan tak bisa mengendalikan kekuatannya dan tak bisa berpikir dengan logis. Dan tanpa disadari, banyak para Reji di tengah masyarakat yang membaur. Scene berpindah di kantor investigasi di mana Lily tiba-tiba dipecat tanpa alasan yang membuat Lily sangatlah kesal. Tapi faktanya itu hanya drama yang dilakukan Pak Eric agar bisa menemukan Case lebih cepat dari market maker. Mengetahui bahwa Lily adalah anggota yang cukup cerdas dengan rasa yang ingin tahu yang tinggi. Sementara itu dengan sebuah pelacak yang sudah dipasang oleh Boris, Kayla bisa mengawasi pergerakan Lily yang mungkin bisa menemukan Case lebih cepat. Di sisi lain, Lily terus menyusuri kota dan bertanya pada penduduk untuk mencari tahu keberadaan Cage. Namun hingga malam ia tak kunjung menemukannya. Dan di saat Lily yang sudah kelaparan, tiba-tiba dia mengingat saat Cage memasak dengan rasa masakan yang bercampur rempah-rempah yang aneh menurutnya, dan seakan tahu di mana Cage berada dan memacu mobilnya.
Dan hingga dia mendatangi Pulau Mortah yang terkenal dengan makanan khas yang sama yang sering dimasak oleh Case waktu lalu. Dan benar saja, Case dan Goku masuk ke dalam sebuah restoran sambil berbincang-bincang tentang keberadaan Yuna sekarang. Faktanya bahwa Yuna sekarang berada di markas market maker yang bersembunyi di bawah cahaya bintang. Dan ya, tiba-tiba Lily berhasil menemukan mereka dan kaget juga ada Goku bersamanya. Dan terpaksa Case harus berbohong bahwa Goku adalah adiknya. Namun Lily curiga lalu siapa adik perempuan Case yang meninggal, dan tahu alasan Case terus-terusan menjauhinya karena adiknya Erika mirip dengannya. Di sisi lain, salah satu si kembar yang bernama Takeru ini mendapatkan lokasi Case dan Goku, dan atas perintah dari Minatsuki ia lekas menyerang. Dan Goku yang merasa terancam lekas berubah wujud dewanya, membuat Lily terkejut dengan wujud Goku. Dan singkat cerita, Case menyerahkan dirinya dengan menjelaskan bahwa insiden kematian Jane adalah kegilaan yang diciptakan market maker yang telah menyebar di dalam organisasi ini. Dan Case mengaku memiliki tersangka pembunuhan adiknya 8 tahun yang lalu, tetapi tidak mempunyai bukti yang kuat untuk menangkapnya. Dan Case curiga dengan temannya sedari dulu, yaitu Dr. Gilbert. Dugaan itu menguat didasari Cale yang terluka sempat dirawat di rumah sakit Gilbert bekerja, dan mayat adiknya juga diotopsi di sana. Dan faktanya sebungkus rokok yang diberikan Case pada Gilbert waktu itu adalah sebuah penyadap yang Case tahu bahwa Gilbert masih sering menyebut nama Erika. Dan walaupun Pak Erik sempat ragu, Erik yang sudah sedari dulu melakukan misi bersama Case bersedia membantunya bersama-sama dengan yang lainnya untuk mengungkap kejahatan pembunuhan adiknya. Hingga Lily datang pada Dr. Gilbert dan meminta mentandatangani sebuah proposal hanya untuk alasan saja. Dan Lily juga yang sudah berdandan seakan mirip dengan cara Erika berpenampilan, dan bahkan juga mengabar 2 bintang di bahu Lily yang juga dimiliki Erika. Dan faktanya hal itu berhasil memancing respon ketertarikan pada Dr. Gilbert. Di sisi lain, Kukuri, salah satu kembaran Takeru, marah pada Minatsuki karena ulahnya saudara kembarnya harus terbunuh juga oleh Goku. Dan seakan tak peduli, Minatsuki lekas mencekik Kukuri. Scene berpindah pada malam harinya saat Lily yang berpura-pura jika mobilnya mogok dan meminta tumpangan pada Dr. Gilbert yang sedang melintas, dan dengan dibuntuti Boris dan Mario dari belakang. Dan hingga Lily yang meminta izin untuk menyalakan radio, yang jelas hal itu digunakannya Lily untuk memberikan sinyal pada Kayla di markas. Dan jelas dengan dandanan Lily seperti ini mengingatkan Gilbert tentang Erika adiknya Cage, dan masih tanda tanya apa hubungan Gilbert dengan Erika. Nanti pasti Anda tahu. Dan hingga mereka singgah di tempat penyucian mobil dan masih diawasi oleh mereka. Hingga Gilbert berhenti di sebuah rumah, tapi itu bukanlah rumah Lily, melainkan tempat tinggal Gilbert. Dan terpaksa Boris dan Mario harus memeriksa ke dalamnya. Dan ditambah keadaan rumah yang mati lampu dan tak terawat. Dan hingga masuk ke sebuah ruangan, tampak sosok mirip dengan Gilbert tapi bukan dia, dan Kamui juga yang lumpuh berada di sana yang melakukan bom bunuh diri. Dan beruntung mereka berdua masih hidup, dan jelas Casing sudah bisa menebak bahwa pelaku bom bunuh diri itu bukanlah Gilbert, tapi faktanya seorang Reggie yang sudah tak terkontrol atau sedang sakau, dan memberikan sebuah cairan emas kesukaan Reggie. Gilbert memintakan mereka untuk melakukan bom bunuh diri sebagai alihan saat mereka berhenti di pencucian mobil. Sementara itu, Lily sendiri sudah berada di sebuah ruangan rahasia dengan keadaan bugil yang terbaring. Lalu datang Gilbert yang sudah menyadari bahwa Lily adalah umpan Case untuk dirinya untuk memata-matainya. Dan sebuah tangan memeluk Gilbert, dan faktanya dia adalah Erika adiknya Case. Apakah Erika masih hidup? Nanti Anda akan tahu.
Di sisi lain, di atas kapal Moby Dick, Yuna mulai pulih dengan lukanya. Namun atas insiden kemarin menguatkan ingatannya kembali tentang masa lalunya dan masih yakin pasti Koko akan datang menjemputnya. Dan mendengar ucapan itu membuat Minatsuki sangatlah murka. Di sisi lain, Kayla Kids masih melacak di mana Gilbert membawa Lily pergi dan khawatir jika akan terjadi apa-apa padanya. Hingga akhirnya mereka menemukan lokasinya, sebuah tempat bernama Ramon di mana Kyle pernah dirawat dan Gilbert juga yang pernah bekerja di sana. Dan sesuai data tempat itu, bahwa banyak mayat dibawa ke sana untuk dilakukan eksperimen, dan spontan Case mendapat gambaran di imajinasinya atau angan-angannya bagaimana Gilbert bisa kabur dan membawa Lily. Dan benar saja, tak mungkin Gilbert melakukan seorang diri dan memastikan bahwa semua pegawai rumah sakit adalah sosok Reggie buangan yang hidup di tengah masyarakat. Dan Gilbert bisa mengendalikan mereka karena dirinya mempunyai cairan emas kebutuhan mereka. Sayang tak ada yang menyadari keberadaan mereka, dan menggunakan para Reggie untuk mengantarkan korbannya ke rumah sakit agar semua terlihat normal sebagai pasiennya. Dan Kiss yakin bahwa ruangan lab rahasia Gilbert tak jauh dari ruangan kerjanya. Hingga Eric dan Kiss menggeledah ruangan Gilbert, hingga Kiss curiga pada sebuah satu pola tulang gambar yang ternyata adalah tombol pintu rahasia. Dan saat turun dari lift, mereka sudah harus dikagetkan dengan ratusan mayat eksperimen dalam peti di depan mereka. Namun dengan Gilbert dan Lily yang sudah menghilang di tempat itu. Hingga mereka melihat satu mayat bernama Pak Puzo, pejabat eksekutif Institut Jaula Blanka waktu dulu, yang juga ayah Gilbert, tapi sayang dia dibunuh oleh putranya sendiri, si Gilbert, dengan alasan yang belum jelas. Dan entah juga apa alasan Gilbert membunuh orang-orang ini. Yang jelas setelah mengeksekusi korbannya, dia beraktivitas seperti biasa, seakan-akan tak ada yang pernah terjadi. Hingga Gilbert menghubungi Kiss yang telah berhasil kabur, namun Kiss dengan santai berjanji akan menangkapnya dan membunuh dirinya karena sekarang dia mempunyai banyak teman. Sementara itu di luar gedung yang dijaga ketat, Gilbert tak segan-segan menembaki polisi untuk kabur. Dan Kiss kembali menemukan songgok mayat, ternyata masih banyak korbannya yang dibiarkan begitu saja, dan tampak Lily yang juga masih hidup dibuang begitu saja. Dan meminta Kayla untuk mengirimkan ambulan dan mengunci luar pintu gerbang agar Gilbert tak bisa lolos. Dan Kiss menemukan sebuah pil di mulut Lily. Dan merasa terpojok, Gilbert meminta bantuan anggota market maker dan menghubungi Laika ini untuk membantai semua polisi kerajaan. Namun Laika menolak untuk ikut dengan urusannya karena mereka berfokus untuk menangkap Koku. Bagaimana mereka bisa saling mengenal nanti terbongkar. Dan di sini Gilbert benar-benar putus asa karena tak ada pihak yang mau membantunya dan telah merasa gagal untuk mengalahkan si Cage. Hingga ia halusinasi melihat Erika membuat Gilbert tanpa sadar terjatuh, dan faktanya selama ini Erika sudah benar-benar mati dan Erika hanya hidup di angan-angan Gilbert saja. Namun tak mau langsung menyerah, Gilbert punya cara lain untuk mengalahkan Cage. Di sisi lain, Koku sudah mendapatkan instruksi dari Case untuk naik ke atas gunung menggunakan daya angkatnya yang kuat sebagai landasan terbang jika ingin menemukan Lily di atas kapal markas market maker yang tersembunyi di atas langit. Sementara itu Yuna masih terus-terusan disiksa Minatsuki karena masih menyebut nama Koku. Dan dengan Koku dengan kecepatan penuh berusaha mencapai Moby Dick dan hingga kapal mereka yang bisa mendeteksi bahaya mendekat. Laika menemui Minatsuki yang sudah tak terkendali dan penuh emosi, yang faktanya Minatsuki adalah seorang Reggie buangan, dan mencekik Yuna, dan Laika melapor bahwa Koku akan segera datang menyerang. Dan seakan bersemangat Minatsuki menjemput Koku. Namun Laika yang tadinya hendak memberikan cairan emas penenang mengurungkan niatnya memberikan pada Minatsuki karena menurutnya Minatsuki bisa memberikan waktu padanya untuk melakukan rencananya. Dan hingga Koku yang sudah sampai di Moby Dick, tubuh Yuna merespon bercahaya terang seakan tahu bahwa Koku telah tiba, dan Koku yang baru masuk sudah disambut dengan Minatsuki yang berencana akan mengalahkannya, dan semua organ luar biasa di tubuhnya akan dia ambil alih agar menjadi penguasa yang tak terkalahkan. Di sisi lain, Lily yang mulai dirawat mulai tersadar tapi tak menemukan Case di sana, dan Brian juga yang mulai sehat, dan faktanya sekarang Case akan berencana menangkap Gilbert seorang sendirian.
Di sisi lain Koku yang masih bertarung dengan Minatsuki. Dan pertarungan yang brutal membuat Minatsuki kewalahan dan kehabisan darah. Namun dengan Koku yang melihat sikap dan cara Minatsuki bergerak, yakin bahwa dia bukanlah Minatsuki asli, melainkan adalah seorang Reiji yang sakau tak terkendali karena belum meminum cairan emas. Dan scene berpindah di masa lalu bahwa benar saja Minatsuki yang asli adalah berambut hitam yang telah memanipulasi pikiran temannya dan menjadi bonekanya untuk menyembunyikan identitas aslinya. Dan bisa dipastikan ini adalah Minatsuki yang palsu. Sementara itu ini Laika yang faktanya adalah Minatsuki yang asli telah memasang bom waktu di Moby Dick. Dan Kiss yang mencoba menemui Gilbert dengan arahan kapsul yang terselip di mulut Lily waktu itu, yang faktanya itu adalah berisi sandi yang hanya bisa dipahami oleh Kiss dan Gilbert. Dan Koku yang menyusuri kapal dan menemukan goresan simbol Yuna dan yakin bahwa Yuna selama ini telah menunggu pertolongannya. Hingga di sisi lain Gilbert telah menanti kedatangan Cash di sebuah bangunan asrama di gunung, tepat di mana semasa kecil mereka menimba ilmu. Dan di sana juga tempat jasad tubuh adik Cash ditemukan, yang sekarang tempat itu sudah terbengkalai. Dan Gilbert memberitahukan satu rahasia pada Cash, jika insiden serangan pada Jaula Blanca atau tepat anak-anak Reiji itu dikembangkan, Gilbert lah otaknya yang menginstruksikan penyerangan dan membiarkan Minatsuki yang membunuh Dr. Kazama, ayah Kids. Dan dengan mendoktrin Minatsuki, yaitu jika Minatsuki bisa membunuh Koku maka dirinya akan bisa menjadi kuat dan tak terkalahkan. Dan karena doktrin-doktrinnya Gilbert, Minatsuki bisa dikendalikan oleh Gilbert. Dan karena ambisi Gilbert hanya terobsesi untuk membunuh sedari dulu, hingga karena itulah ia tak bisa menahan diri saat melihat Erika dan memutilasi tubuhnya dan mengatakan hal itu di depan Cash yang sudah tiba di depannya. Singkat cerita, kapal Moby Dick sudah hancur dengan Koku yang terluka dengan ledakan tersebut dan loherinya juga yang telah patah. Di sisi lain Yuna juga sudah terikat oleh Laika yang ternyata dia adalah Minatsuki yang asli dan bercerita mengapa Minatsuki melakukan ini semua. Hal itu berawal dari masa kecilnya yang kesepian karena merasa terasing dari lainnya, dan hingga insiden penyerangan asrama terjadi, pemimpin penyerangan yang waktu itu adalah Gilbert memberitahukan alasan mengapa Minatsuki diasingkan. Karena faktanya Minatsuki dikembangkan dituntut untuk terus hidup hanya untuk cadangan si Koku. Dalam kata lain bahwa hanya Minatsuki yang tubuhnya tak menolak respon organ mata milik Koku saat ditanam di matanya. Dan hingga waktu yang telah dibutuhkan dirinya akan dibunuh begitu saja. Dan Minatsuki merasa dirinya hanyalah boneka untuk Koku, namun sekarang Minatsuki akan mengambil semua yang dimiliki oleh Koku. Namun Yuna menjawab mustahil bagi Minatsuki untuk merebut semuanya dari Koku, hingga Minatsuki yang murka lekas ia menusuknya. Sementara itu Koku mengingat nasihat dari Cash untuk tidak mendekati Jet Black atau tempat fosil dewa pertama kali ditemukan, dan tempat itu memungkinkan menyerap energi Koku dan memperlambat regenerasi lukanya. Namun walaupun begitu Koku tetap ke sana karena merasakan Yuna dalam bahaya. Dan akhirnya Koku telah tiba dan melihat Yuna yang tengah sekarat. Koku tak bisa membendung amarahnya. What's wrong? Your body not doing what you tell it to do? Dan di sisi lain Gilbert melempar balik tuduhan Cash tentang dia menggunakan Minatsuki sebagai senjata pembunuhannya dan membalikkan fakta bahwa Cash menggiring Koku untuk menjadi monsternya.
Namun Case menolak disamakan dengan dirinya karena prinsip mereka sangatlah berbeda. Gilbert yang terobsesi dengan membunuh agar berlangsung kehidupannya dan menambahkan bahwa monster sekarang bukanlah Minatsuki atau Koku, tapi Gilbert sendiri yang memulai mendoktrin-doktrin negatif dan membuat perpecahan pada Regi demi kepentingan pribadinya. Ya, dan benar saja Minatsuki tahu bahwa tempat ini memperhambat kemampuan Koku untuk beregenerasi dan akan memungkinkan dia untuk mengalahkannya dan terus menembak-nembaki si Koku yang tak mampu melawan. Idiot. You could at least fight back. Di sisi lain, anggota Riz sudah berada di gedung dan Lily juga yang telah duluan mencari Case dan masuk ke dalam. Di sisi lain, dengan sebuah pistol milik Case, Gilbert mengungkapkan bahwa dirinya sangat menyukai adik Cage, Erika, dan jika Gilbert di dekatnya, dia bisa meredam emosinya. Namun ketika mau mengetahui bahwa Erika mencintai pria lain, tak segan-segan bagi Gilbert memuaskan nafsu untuk membunuhnya. Hingga Gilbert balik menodong pistolnya pada Case dan membuat Case harus menurunkan pistolnya karena dirinya tak mau mempunyai sifat pembunuh seperti Gilbert. Tapi Gilbert mengarahkan pistolnya ke arah pintu dan merasa yakin jika anggota Riz sudah datang dan pertama yang akan datang akan menjadi korban pistolnya. Dan berpindah pada Koku yang sudah menancap di bongkahan batu dengan pedang dan tak berdaya, dan seakan waktunya bagi Minatsuki untuk mencokel mata si Koku dan akan membunuhnya menyusul teman-temannya yang telah mati. Namun dengan tertatih Koku mengatakan bahwa teman-temannya masih hidup di dalam hati dan ingatannya, dan satu fakta yang harus Minatsuki tahu bahwa Dr. Kazama mempercayakan masa depan teman-temannya kepadanya, dan karena itulah Koku diciptakan untuk melindungi mereka agar tetap hidup menuju ke masa depan. Dan sekarang yang tersisa hanya Yuna dan kewajibannya untuk melindunginya. Dan mendengar hal itu Minatsuki tak segan-segan menyiksa Yuna di hadapan Koku. Dan penuh emosi dan tertatih, Koku berusaha bangkit dan mulai menyerang dengan kekuatan yang tersisa. Ancient legend will end. Ya, dan faktanya dengan mudah Minatsuki untuk memotong lengan long hair-nya Koku hingga berusaha mengakhiri nyawa Koku. Namun Koku yang masih berusaha menghindar mengeluarkan long hairin dari kakinya yang membuat Minatsuki terkejut, yang faktanya itu adalah long hairin Izanami yang diberikan pada Koku waktu itu. Dan tiba-tiba adegan berubah slow motion diperlihatkan Gilbert yang tertembak spontan oleh Cage yang karena melindungi Lily, dan Gilbert yang merasa kalah dalam mengalahkan Cage selama ini. Dan Koku yang berhasil memenggal kepala Minatsuki dengan long hairin Izanami. Savored only by the two of us to the world. Regardless. Singkat cerita, mereka telah beraktivitas seperti biasanya dan Lily memamerkan mobil bekas mungil yang barusan dia beli, dan satu yang terungkap bahwa Erika bukanlah adik kandung Cage melainkan adik adopsi. Dan menurutnya dalam kasus ini tak ada pemenang ataupun yang kalah antara Gilbert dan dirinya, dan menyederhanakannya bahwa Gilbert membuat teka-teki dan dirinya hanya memecahkan masalahnya, hanya itu saja. Hingga akhirnya Lily melihat Koku dan Yuna di jalan dan menawarinya tumpangan yang jelas pasti sangat berdesakan. Tamat. Itu nenek tamat. Oke, sekian alur cerita dari Be The Beginning. Banyak konflik di dalamnya, tapi kalau pengen lihat jelasnya silahkan tonton fullnya. Dan angkat tanganmu Segi, bantu channel kecil ini dengan klik subscribe dan share biar saya tetap semangat dan tak berputus asa. Dan biar mama saya bangga, dan saya Uzan undur diri. Dadah, assalamualaikum. Capek.